Halo guys, jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami yang bertema kekerasan terorganisir dan konflik sosial pada peristiwa 1965 hingga 1966. Konteks politik menjelang 1965. Jadi, konteks politik menjelang 1965 itu pada masa demokrasi terpimpin oleh Soekarno, di mana Soekarno mengusung konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunis sebagai ideologi pemersatu, di mana Soekarno membentuk Nasakom ini untuk menyaingi konsep neokolim, di mana neokolim ini adalah neokolonialisme, imperialisme, dan kolonialisme yang muncul akibat terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana Uni Soviet ini seperti kita ketahui ingin menyebarkan pengaruh komunisme ke Indonesia, sehingga Soekarno agar paham komunisme ini tidak lebih dulu masuk ke Indonesia, maka Soekarno membentuk Nasakom ini sebagai ideologi pemersatu tadi. Jadi dalam konteks politik menjelang 1965 ini juga terbentuknya konfigurasi kekuasaan segitiga yang merupakan latar belakang terjadinya konflik 1965. Jadi konfigurasi kekuasaan segitiga ini yaitu antara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI, di mana Soekarno ini itu melindungi PKI dan kelompok anti-komunis. Di mana dalam konfigurasi kekuasaan segitiga ini, Soekarno itu merangkul PKI sebagai penyeimbang terhadap Angkatan Darat. Namun Soekarno tetap mempertahankan hubungan dengan Angkatan Darat sebagai penjaga stabilitas keamanan tadi. Jadi Soekarno ini itu tetap mempertahankan kanan terkendali supaya tidak ada pihak yang lebih tinggi daripada dia. Selanjutnya Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat ini itu dalam konfigurasi kekuasaan segitiga itu mencari dukungan terhadap Soekarno, namun tetap mewaspadai kedekatan Soekarno dengan PKI karena Angkatan Darat melihat bahwa PKI itu sebagai ancaman ideologis, politik, dan ekonomi bagi mereka. Selanjutnya PKI. Jadi PKI dalam konfigurasi kekuasaan segitiga ini itu mencari dukungan atau mencari kedekatan dengan Soekarno melalui ide Nasakom tadi, di mana PKI ini juga membangun kedekatan di tingkat bawah seperti terhadap petani dan buruh dan melakukan tekanan politik terhadap Angkatan Darat agar posisi Angkatan Darat ini itu di bawah dari Soekarno. Jadi dalam konfigurasi kekuasaan segitiga ini, itu Angkatan Darat itu mendukung Soekarno namun menolak PKI. Sedangkan PKI tadi itu mencari dukungan terhadap Soekarno namun menyerang Angkatan Darat. Dan Soekarno dalam konfigurasi kekuasaan segitiga ini itu berdiri di antara kedua-duanya sebagai Bapak Revolusi. Sebagai Bapak Revolusi yang memimpin sekaligus mengendalikan. Jadi titik puncak ketegangan terkendali yaitu adanya ketegangan antara Angkatan Darat dan PKI yang merupakan latar belakang terjadinya konflik 1965 ini, di mana ketegangan terjadi di antara PKI dan Angkatan Darat itu karena PKI ini menuntut angkatan kelima atau persenjataan bagi buruh dan petani, di mana jika para buruh dan petani itu dipersenjatai, maka Angkatan Darat akan kehilangan monopoli kekuatan bersenjata. Selain itu, Angkatan Darat atau komando militer itu akan terpecah dan kekuatan nasional itu akan susah dikendalikan atau sulit dikendalikan. Sehingga jika kekuatan angkatan kelima ini dibentuk atau dituntut oleh PKI, maka ini merupakan ancaman eksistensial bagi militer. Jadi strategi PKI dalam melemahkan angkatan militer yaitu melalui atau dilakukan dengan organisasi rahasia yang disebut Biro Khusus yang dipimpin oleh Sejam, di mana strategi yang dilakukan Biro Khusus ini yang pertama itu ada perekrutan dan penyusupan, di mana Biro Khusus ini itu mencari anggota dari angkatan bersenjata dan kemudian melakukan pertukaran pemikiran mengenai ide-ide politik dan sehingga nantinya jika ada perwira yang memiliki pandangan yang baik, maka Biro Khusus ini nanti akan melanjutkan dengan pertukaran pemikiran teori Marxisme yang nantinya mendorong mereka untuk mencintai PKI. Yang kedua, mengembangkan jaringan. Jadi BC ini atau Biro Khusus ini nantinya
itu memelihara hubungan dengan perwira-perwira di 4 angkatan, yaitu angkatan darat, laut, udara, dan polisi, sehingga nantinya masing-masing angkatan atau masing-masing biro khusus ini itu memiliki kartu resmi militer yang disebut sebagai agen intelijen militer, sehingga dengan kartu tersebut maka anggota biro khusus ini akan bergerak lebih leluasa atau keluar masuk pada fasilitas kemiliteran. Dan strategi yang terakhir yaitu PKI ini itu mendukung penuh kampanye militer Soekarno agar mengangkat citra mereka sebagai kekuatan patriotik dan pro Soekarno di kalangan perwira. Pada masa Nasakom, bidang kebudayaan menjadi paling keras dalam pertarungan ideologi. Lekra, organisasi kebudayaan yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, mendominasi seni dan sastra. Mereka mendorong prinsip politik Panglima yang membuat karya seni harus berpihak pada politik. Seniman-seniman yang tidak mengikuti garis politik independen mengalami tekanan, serangan, bahkan pembungkaman ruang ekspresi. Pertentangan budaya pada masa Nasakom tidak lagi berupa perdebatan sehat antar ideologi, tetapi berubah menjadi konflik politik yang sangat tajam. Sastrawan dan seniman terpecah dalam kubu kiri dan kubu non kiri. Perbedaan pandangan seni kemudian diberi label ideologis, sehingga kritik terhadap karya sering diartikan sebagai sikap anti-revolusi. Polarisasi ini meninggalkan luka sosial yang sangat panjang. Kelompok kebudayaan yang menolak ideologi lekra sering dilabeli sebagai reaksioner anti-rakyat atau kontra-revolusi. Label ini digunakan untuk melemahkan posisi mereka di masyarakat. Banyak karya mereka ditolak, penerbitan diserang melalui media, dan dibatasi penyebarannya. Bentuk kekerasan ini bukan fisik, namun merupakan kekerasan simbolik yang sangat mempengaruhi perkembangan budaya Indonesia. Setelah meletusnya tragedi 1965, situasi budaya berubah drastis. Seniman, penulis, dan budayawan yang berafiliasi atau dicurigai berdekatan dengan lekra ditangkap, dibuang, atau kehilangan hak berkarya. Banyak karya sastra, puisi, lukisan, dan musik dilarang. Negara mengambil alih arah kebudayaan dengan menyingkirkan semua unsur budaya yang dianggap kiri. Ini menjadi titik balik kelam dalam sejarah seni Indonesia. Pada era Orde Baru, negara menciptakan budaya yang seragam, aman, tidak politis, dan tidak menyinggung pemerintah. Seni diarahkan untuk mendukung stabilitas politik. Sensor dilakukan secara ketat terhadap karya film, musik, teater, dan sastra yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan atau memunculkan ingatan terhadap ideologi. Konsekuensinya, dunia kebudayaan kehilangan keberagaman ide, kreativitas, dan ekspresi kritis. Represi budaya yang panjang membuat memori masyarakat tentang sejarah kesenian Indonesia menjadi terdistorsi. Banyak generasi tumbuh tanpa mengetahui kontribusi seniman kiri seperti Pramudia Anantatur, A.R. Bendaharo, Rival, Apin, dan lain-lain. Ketakutan terhadap simbol-simbol kiri ini juga tertanam kuat, membuat dialog budaya terhadap sangat terbatas. Ini adalah dampak paling panjang yang terasa hingga puluhan tahun lalu. Memasuki era reformasi, dunia kebudayaan mulai bernafas kembali. Buku-buku yang dulu dilarang mulai diterbitkan. Diskusi tentang sejarah seni 1960-an dibuka dan seniman bisa mengekspresikan kritik sosial secara lebih bebas. Namun, stigma terhadap budaya kiri belum sepenuhnya hilang. Trauma atas sejarah kekerasan budaya pada masa lalu masih membekas di sebagian masyarakat. Jika kita melihat secara garis besar, politik budaya Indonesia sejak era Nasakom hingga reformasi saling terhubung satu sama lain. Polarisasi budaya pada masa Nasakom menyebabkan benturan keras pada 1965. Orde Baru kemudian membangun sistem budaya yang represif untuk menghapus seluruh unsur yang berhubungan dengan ideologi kiri. Baru pada masa reformasi juga upaya pemulihan dilakukan, tetapi bayang-bayang sejarah itu belum sepenuhnya hilang. Nah, berikutnya adalah struktur kekuasaan pasca G30S dan pembentukan narasi legitimasi kekerasan. Nah, pada tanggal 30 September 1965 merupakan salah satu titik balik penting dalam sejarah politik di Indonesia. Nah, peristiwa ini tidak hanya mengguncang keseimbangan politik di era demokrasi terpimpin, tetapi juga menjadi dasar bagi lahirnya narasi besar yang membentuk legitimasi kekuasaan rezim Orde Baru selama lebih dari 3 dekade.
Nah, adapun poin pertama yaitu peralihan kekuasaan, di mana kekuasaan yang awalnya itu berasal dari Presiden Soekarno menuju ke Soeharto. Nah, peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto tidak terjadi secara seketika. Nah, dalam buku karya John Rosa menyebut proses ini sebagai kudeta merangkap, di mana berbeda dengan kudeta militer yang biasanya berlaku cepat dan menargetkan titik vital negara. Nah, sedangkan Soeharto bergerak perlahan menggunakan selubung legalitas untuk memperbesar pengaruhnya. Nah, sejak tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad mengambil keputusan militer secara cepat. Ia menggunakan perintah Soekarno termasuk instruksi tanggal 3 Oktober untuk memulihkan ketertiban sebagai landasan hukum untuk membentuk Kopkamtib, sebuah lembaga super kuat yang berada secara efektif di bawah kendalinya, bukan di bawah presiden. Nah, langkah demi langkah, Soeharto melemahkan otoritas Soekarno hingga pada akhirnya menjadikannya sekedar dikatakan bahwa presiden boneka pada Maret 1966. Nah, Soeharto sudah menjadi pemimpin de facto di negara Indonesia. Nah, poin yang kedua yaitu membangun legitimasi. Mengapa PKI harus dijadikan dalang? Nah, untuk mempertahankan kekuasaan yang baru direbut, Angkatan Darat itu membutuhkan legitimasi politik. Nah, caranya adalah menciptakan satu narasi besar, yaitu PKI adalah dalang dari peristiwa G30S. Nah, menurut John Rosa tadi, narasi ini menjadi sumber keabsahan utama rezim Soeharto. Jika G30S hanya dianggap sebagai konflik internal berskala kecil di tubuh Angkatan Darat, maka tindakan Soeharto yang mengambil alih kekuasaan akan terlihat tidak wajar. Nah, karena itu diperlukanlah rekayasa bukti dan propaganda masif yang menggambarkan PKI itu adalah ancaman nasional yang kejam. Nah, poin ketiga yaitu propaganda dan pengendalian media. Nah, sejak minggu pertama pasca peristiwa G30S, Angkatan Darat itu menutup banyak surat kabar dan juga mereka menggantinya dengan media-media militer seperti Angkatan Senjata dan juga Berita Yuda. Nah, melalui media ini kampanye besar-besaran dilakukan untuk mendemonstrasi PKI. Nah, pihak militer juga melakukan cerita-cerita sensasional yang disebarkan, antara lain bahwa tuduhan bahwa anggota Gerwani melakukan penyiksaan seksual dan menari telanjang di lubang buaya pada masa itu. Nah, kemudian klaim bahwa PKI menyiapkan kuburan massal untuk calon korban berikutnya. Nah, selanjutnya itu rumor adanya alat pencurian mata yang disiapkan PKI untuk menyiksa para jenderal. Nah, cerita-cerita ini kemudian dilembagakan melalui monumen Pancasila Sakti, ritual peringatan, dan juga terutama film propaganda yang kita semua tahu yaitu pengkhianatan G30S PKI yang tayangan wajib ditonton tiap tahun. Nah, menurut John Hona menggambarkan doktrin bahaya laten komunisme sebagai ritual bawaan rezim yang terus diulang untuk mempertahankan ketakutan masyarakat hingga sekarang ini. Nah, poin yang keempat yaitu kekerasan yang terorganisir. Nah, narasi bahwa PKI sebagai ancaman nasional membuka jalan bagi tindakan represif Angkatan Darat. Nah, lebih dari 1 juta orang ditangkap dan juga ratusan ribu lainnya terbunuh dalam pembantaian pada tahun 1965 hingga 1966. Nah, penelitian oleh seorang peneliti yaitu bernama Robert Cribb menunjukkan bahwa kekerasan ini bukan spontan, tetapi sering dipicu oleh kedatangan pasukan khusus anti komunis seperti RPKAD. Militer bahkan memberikan sanksi resmi atas pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga komunis. Nah, serta mempersenjatai dan melatih milisi sipil seperti Ansor untuk melakukan eksekusi. Poin berikutnya yaitu mengapa masyarakat mudah percaya pada narasi anti PKI pada masa itu. Nah, untuk narasi anti PKI begitu mudah diterima masyarakat karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu propaganda militer sangat agresif, dilakukan melalui media yang dimonopoli oleh Angkatan Darat tadi. Nah, informasi tadinya hampir tidak tersedia, bahkan masyarakat tidak pernah melihat bukti yang meyakinkan mengenai keterlibatan PKI, tapi mereka tetap percaya karena konsumsi propaganda yang terus-menerus mereka konsumsi. Nah, faktor yang kedua yaitu konteks global, di mana pada waktu itu terjadi perang dingin. Nah, hal itu memperkuat anggapan bahwa komunisme adalah ancaman dunia. Dukungan Amerika Serikat terhadap militer Indonesia memperkuat keyakinan elit politik bahwa penumpasan PKI adalah tindakan yang benar. Nah, faktor yang ketiga yang terakhir yaitu faktor sejarah yang paling berpengaruh adalah memori, yaitu peristiwa Madiun 1948. Nah, dalam banyak catatan termasuk karya buku Reclef, PKI dianggap pernah melakukan teror terhadap masyarakat pada peristiwa Madiun 1948. Nah, memori buruk ini menciptakan citra bahwa PKI adalah ancaman yang berulang kali bangkit untuk mengguncang negara. Rezim Soeharto sengaja menghubungkan peristiwa 1948 dan 1965 untuk memperkuat legitimasi dengan melibatkan masyarakat sipil dalam kekerasan. Nah, rezim ini menciptakan blood atau rasa bersalah kolektif yang mengikat masyarakat untuk tunduk pada kekuasaan baru. Dengan kata lain, keterlibatan itu membuat masyarakat sulit menentang rezim karena mereka sendiri telah menjadi bagian dari kekerasan tersebut. Mekanisme kekerasan terorganisir pasca G30S. Jadi, peristiwa kekerasan setelah G30S bukanlah ledakan emosional masyarakat biasa. Ini adalah operasi yang terencana dan dikendalikan secara sistematis oleh Angkatan Darat. Setelah mengambil alih kekuasaan, Angkatan Darat membangun legitimasi lewat propaganda. Narasi bahwa PKI adalah dalang dari G30S direkayasa. Hina terhadap Gerwani dipakai untuk menciptakan histeria. Anti komunisme lalu dilembagakan lewat
Monumen Pancasila Sakti, dan film wajib G30X. Ada bukti bahwa sebagian materi penyelidikan direkayasa, dimanipulasi, dan maaf tarian telanjang di lubang buaya tidak terbukti miris, tapi disebarkan untuk memasarkan PKI dan berwarna. Penyebaran kekerasan mengikuti pergerakan pasukan RPKAD. Polanya berlapis dan beruntut, menunjukkan bahwa aksi ini dikomandokan bukan terjadi karena spontan atau sendirinya. Kelompok-kelompok sipil dipakai sebagai pelaksana. Militer menggunakan strategi deniability, seolah kekerasan dilakukan rakyat, padahal diarahkan oleh Angkatan Darat. Banyak laporan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan tahanan politik yang dilakukan secara sistematis oleh aparat dan milisi sipil. Ini bagian dari operasi pendisiplinan tubuh dan teror politik. Jika kita tarik garis besar, kekerasan 1965 sampai 1966 adalah gabungan antara propaganda intensif, operasi militer yang terencana, dan mobilitas sipil yang diarahkan. Tanpa negara, skala pembantaian tidak mungkin sebesar itu. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas yaitu konflik horizontal di kalangan masyarakat. Nah, konflik horizontal ini merupakan konflik yang berkelas bawah, yaitu setara dengan akar rumput. Di mana konflik ini berasal dari suatu kalangan masyarakat yang paling rendah. Contohnya yaitu termasuk buruh dengan buruh. Apa yang dimaksud dengan konflik antara buruh dengan buruh ini? Ini terjadi konflik antara keduanya karena satu, buruh tersebut pro terhadap PKI, dan juga satunya itu yang non PKI. Maka orang ini saling berhadapan yang menyebabkan konflik-konflik yang kelas rendah. Yang kedua yaitu konflik antara petani dan petani, di mana petani ini sama kasusnya seperti yang dialami buruh, yaitu satu yang non komunis dan juga satu yang komunis. Ini yang menyebabkan kedua kalangan tersebut ini bisa membuat pro yang bisa membuatkan konflik pada saat itu. Ada juga yaitu adanya konflik antara santri dan juga abangan, di mana santri ini termasuk dengan Muhammadiyah, NU, dan juga orang ini berhadapan langsung dengan abangan yang pro terhadap PKI. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mengetahui ataupun kita akan mengatakan bahwa sebuah konflik itu, sebuah tragedi itu terjadi diakibatkan dengan konflik yang besar. Namun di tragedi 65 ini adanya konflik yang benar-benar rendah yang memunculkan suatunya adanya tragedi. Nah, pada konflik horizontal ini bukan termasuk konflik yang sangat besar yang sangat berpengaruh kepada tragedi 65, tetapi dengan adanya konflik horizontal ini, inilah yang menyebabkan salah satu konflik yang sangat kecil namun bertujuan ataupun namun berpacu kepada tragedi yang sangat besar di tragedi 65. Nah, apakah dampak dari konflik ini? Konflik ini bukan berarti konflik yang sudah saya katakan konflik besar, tetapi dampaknya itu ada pastinya teman-teman. Salah satunya yaitu dampaknya di keluarga. Nah, di mana adanya pasangan suami istri yang berbeda, satu yang pro kepada PKI dan juga ada yang tidak tergolong kepada PKI. Ini yang menyebabkan suami istri ini adanya perceraian. Nah, di mana dengan kasus seperti ini pasti adanya yaitu menyembunyikan identitas keluarga, dan juga bahkan banyak pada saat itu masyarakat yang membakar dokumentasi keluarganya untuk menyembunyikan identitasnya kepada pihak militer agar tidak mengetahui adanya perselisihan antara suami istri tersebut. Ada juga pada saat itu yaitu teman-teman adanya dampak dari adik kakak ini sama seperti kasus yang sebelumnya, ada yang pro terhadap PKI dan juga yang tidak pro terhadap PKI. Inilah yang menyebabkan teman-teman sekalian adanya kakak ini bisa mengadukan kepada pihak militer bahwa adiknya ini pro terhadap PKI, dan juga adanya yang adik ini bisa mengatakan ataupun bisa menyelibatkan kakak tersebut ke pihak militer juga, karena kakaknya ini tidak berpihak kepada PKI. Inilah yang menjadi dampak-dampak kecil namun
sangat sangat berpengaruh kepada tragedi 65 pada saat itu. Sekian materi dari saya, terima kasih. Peran propaganda dan stigmatisasi politik dalam kekerasan. Yang pertama, propaganda sebagai alat pembentuk opini publik. Setelah 1945, negara menggunakan propaganda untuk mengontrol cara masyarakat melihat peristiwa gerakan 30 September melalui media massa, buku sekolah, pidato militer, dan film yang digunakan untuk menyebarkan narasi resmi. Tujuannya bukan hanya memberikan informasi tetapi membentuk cara berpikir rakyat agar mereka percaya bahwa PKI adalah ancaman mutlak bagi bangsa Indonesia. Kontrol informasi ini menciptakan situasi yang dimana masyarakat menerima tanpa kritik apapun yang disampaikan oleh negara. Yang kedua, rekayasa narasi tentang PKI propaganda menghasilkan gambaran menakutkan dan tidak manusiawi tentang PKI. Narasi tentang penyiksaan Farudra, harian telanjang, karwani, atau mutilasi di lubang buaya diperkuat secara terus-menerus meski tidak sesuai dengan bukti otopsi. Dengan memonsterkan PKI, negara menciptakan musuh yang tanpa batas. Yang ketiga, propaganda sebagai legitimasi kekerasan negara. Karena publik telah meyakini bahwa PKI adalah ancaman moral, kekerasan yang dilakukan oleh negara dipandang sebagai hal yang wajar. Pembunuhan, penangkapan massal, dan penyiksaan